Trail Special Engine pada umumnya dirancang untuk penggunaan medan off-road saja, alias tidak legal dipakai di jalan raya. Pasalnya motor jenis ini tidak dilengkapi dengan perangkat standar jalan raya layaknya spion, lampu sen, headlamp, dan lain-lain. Namun meskipun demikian, ada beberapa penggemar Trail Special Engine yang mempunyai keinginan untuk menjadikan motor ini sebagai motor street legal, dan memang ada beberapa jenis Trail Special Engine yang bisa dirubah menjadi motor street legal. Tentunya hal ini memerlukan biaya tambahan untuk mengurus surat izin kepolisian, berikut modifikasi tambahan part standar jalan raya agar motor layak dipakai di jalan aspal dan tidak membahayakan pengendara lain. Perubahan Trail Special Engine menjadi motor street legal ini mungkin dinilai cukup ribet bagi sebagian orang dan memerlukan proses selama beberapa waktu untuk menyelesaikannya. Namun, sebenarnya ada alternatif lain untuk mewujudkan Trail Special Engine yang legal di jalan raya tanpa perlu ribet, karena saat ini Honda memiliki jawaban tersebut, di mana mereka telah menghadirkan sebuah motor trail berbasis Special Engine yang legal digunakan di jalan raya. Dan motor yang saya maksud di sini adalah Honda CR-V 450RL. Sesuai dengan kode nama belakangnya, CR-V 450RL merupakan kombinasi antara CR-V berkode belakang R alias Honda CR-V berspesifikasi balap motocross, sedangkan huruf L adalah kode belakang CR-V series yang umumnya disematkan pada varian Honda CR-V yang legal untuk penggunaan jalan raya. Penyematan kode belakang RL ini tentunya bukan tanpa alasan. Pasalnya basic mesin motor ini diambil dari CR-V 450R, sedangkan statusnya saat ini CR-V 450RL adalah motor trail dual sport yang legal dipakai di jalan raya. Jadi bisa dibilang CR-V 450RL adalah trail berbasis Special Engine yang dibuat menjadi trail versi street legal. Nah, jika umumnya Trail Special Engine harganya lebih mahal dibandingkan seri Trail Street Legal, justru harga CR-V 450RL ini dibanderol lebih mahal dari versi balapnya, di mana harganya saat ini adalah $10.099 atau setara 161 jutaan, alias selisih 7 jutaan lebih mahal dari CR-V 450R yang harganya dibanderol $9.699 atau kalau dirupiahkan setara 154 jutaan. Bandrol harga mahal ini tak lain disebabkan karena selain basicnya diambil langsung dari Special Engine, Honda juga telah menyematkan berbagai perubahan sekaligus beberapa fitur tambahan agar motor ini bisa lolos uji kelayakan sebagai kendaraan jalan raya. Fitur tambahan tersebut diantaranya berupa headlamp, stop lamp, lampu sen, speedometer, spion, standar samping, lalu tambahan pompa induksi udara, serta desain knalpot baru dengan katalis converter agar gas buangnya lebih ramah lingkungan dan juga suara yang dihasilkan bisa lebih adem. Untuk segi mesinnya, CR-V 450RL mengusung mesin silinder tunggal berkubikasi 449 cc dengan ukuran bor 96 mm dan stroke 62,1 mm, unit cam full injection berpendingin cairan yang identik sekali dengan platform mesin CR-V 450R. Namun, basic mesin kompetisi ini telah mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan karakternya sebagai trail dual sport, diantaranya seperti rasio kompresi dibuat lebih rendah, kerak as lebih berat, mapping ECU baru, radiator lebih besar, tipe piston menggunakan 3 buah ring, serta rasio gigi dari semula versi motocrossnya memakai transmisi 5 speed, dirubah menjadi 6 speed, yang telah disesuaikan untuk penggunaan jalan raya. Dalam kondisi standar, mesin CR-V 450RL ini mampu menghasilkan tenaga di roda belakang sebesar 38 horsepower di 7.500 rpm dan torsi puncak 37,6 Nm pada 6.400 rpm.
Meski ada beberapa kesamaan dari segi basicnya, tenaga CRF 450RL jauh berbeda dengan CRF 450R yang mampu mencatatkan 55 horsepower dan torsi 47 Nm di roda belakang. Itu artinya tenaga CRF 450RL lebih jinak dan bisa lebih bersahabat untuk penggunaan off-road maupun sebagai kendaraan jalan raya. Honda membekali CRF 450RL dengan ECU yang telah dikunci alias tidak bisa diutak-utik lagi, sehingga jika pemilik mengupgrade performanya, maka ECU standar motor ini harus diganti memakai ECU aftermarket. Namun saat ini sudah banyak tersedia ECU aftermarket seperti Vortec, Taipan, Athena, dan lain-lain, yang mana dengan sedikit perubahan pada ECU dan knalpot full system, tenaga motor ini bisa naik di angka 40-an horsepower dengan top speed yang mampu mencapai 180 km/jam. Untuk mengatasi karakter special engine yang suaranya cenderung lebih kasar ketimbang mesin normal pada umumnya, Honda telah menyematkan cover mesin yang terbuat dari plastik dengan tambahan pelapis busa agar suara kasar khas bawaan special engine ini bisa teredam dengan baik. Selain itu, peredam berban karet ini juga digunakan untuk stabilisasi rantai penggerak roda, swing arm, sampai pelapis sprocket gear belakang agar mengurangi suara berisik yang mengganggu kenyamanan. Secara tampilan, CRF 450RL mempunyai bodi plastik yang mirip seperti CRF 450R, hanya saja tampangnya terlihat lebih kalem berkat adanya headlamp, handguard, serta spion, sedangkan riding positionnya juga dikatakan mirip, namun bagian depannya cenderung lebih lebar karena dipengaruhi oleh dimensi radiator dan kapasitas tangkinya yang lebih besar 1,3 liter dari CRF 450R. Menurut review dari Cycle News dan beberapa media lain, Honda CRF 450RL ini dinilai mempunyai tenaga responsif di putaran bawah sampai menengah yang membuat pengendaranya lebih percaya diri saat memacunya. Getaran yang dihasilkan pun cukup minim dan sangat stabil saat dipakai di jalan raya, sementara kinerja sasis maupun suspensinya dikatakan cukup bagus dalam melibas berbagai medan. Namun motor ini kurang begitu cocok ketika dipakai di medan off-road yang sempit ataupun ekstrim karena bobotnya mencapai 131 kg alias 19 kg lebih berat dari CRF 450R, membuat motor ini kurang lincah dan lebih banyak menguras tenaga. Karena motor ini diperuntukkan sebagai trail jalan raya yang memungkinkan mempunyai jarak tempuh lebih panjang, material pada komponen mesinnya tentu dibuat berbeda, sehingga dari segi perawatannya, CRF 450RL ini bisa dikatakan jauh lebih terjangkau dari CRF 450R versi kompetisi. Di mana jika CRF 450R spek kompetisi membutuhkan penggantian oli setiap 15 jam penggunaan, maka berdasarkan buku panduannya, CRF 450RL ini rekomendasi penggantian olinya adalah setiap 1000 km sekali, kemudian pengecekan kerenggangan klep setiap 3000 km sekali, sedangkan penggantian komponen part seperti piston, ring piston, bearing krek as, dan lain-lain direkomendasikan tiap penggunaan 30.000 km. Dengan begitu, walaupun CRF 450RL mempunyai nuansa layaknya trail special engine, biaya perawatannya yang hemat ini tentunya akan membuat pengendara tidak perlu khawatir kantongnya boncos, dan yang terpenting, motor ini masih memungkinkan untuk digunakan sebagai motor harian dan cukup menarik juga apabila dimodifikasi memakai wheelset supermoto, mengingat tampilan desainnya yang terbilang good looking. Sebagai tambahan, Honda CRF 450RL ini dibekali suspensi depan upside down Showa coil spring 49 mm dengan settingan kompresi dan ribbon, sementara shock belakangnya juga memakai monoshock dari Showa yang sudah dibekali settingan preload, ribbon maupun kompresi. Kemudian bagian velgnya dibekali jari-jari ring 21 inch depan dan 18 inch belakang
dibalut dengan ban dual purpose dari IRCGP yang dipadukan pengereman full cakram, menggunakan kaliper Nissin 2 piston di bagian depan, sementara rem belakangnya menggunakan kaliper 1 piston. Sayangnya saat ini CRF 450RL belum dijual secara resmi di Indonesia. Namun motor ini sudah dipasarkan di kawasan Asia Tenggara, salah satunya di negara Thailand, di mana harga CRF 450RL 2024 yang dijual di Thailand ini dibanderol dengan harga 339.000 baht atau kalau dirupiahkan setara 153 jutaan. Nah, kira-kira apakah Trail Special Engine versi jalan raya ini cukup menarik jika dijual di Indonesia? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.